Nama saya Kalisa Zafira dengan NIM 103062500002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Melia Zahra. NIM saya 103062500130. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurlini Sainun dengan NIM 103062500205. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kaisa Rahmisyah dengan NIM 103062500026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Naila Ramadhani dengan NIM 103062500174. Nama saya Kaila Fatimah Ahmad, NIM saya 013162500197. Sebelum masuk lebih jauh, menurut kalian apa sih kriteria seseorang bisa dikatakan mapan untuk menikah? Kalau menurut saya, mapan itu ketika seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok diri sendiri dan keluarga, seperti makan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari. Tidak harus kaya, tapi memiliki penghasilan yang jelas. Oh, berarti fokusnya ke kebutuhan dasar dulu ya? Iya, karena tujuan pernikahan bukan soal status sosial, tapi membangun keluarga yang sejahtera. Kalau dari Kalisa gimana? Kalau menurut saya sendiri, mapan bukan hanya soal uang atau materi. Ada juga orang yang kaya, tapi belum tentu mentalnya siap. Jadi, mapan juga berarti mampu mengendalikan emosi, bertanggung jawab, dan siap menjadi pemimpin dalam keluarganya. Oh, jadi kalau menurut kamu itu kayak ada aspek kedewasaan juga gitu, nggak cuma dari kebutuhan pokok aja ya? Ya, betul. Oke, kalau dari Kaila? Kalau menurut aku sih mapan itu ketika seseorang punya arah hidup yang lebih jelas, bisa mengatur keuangan, rencana masa depan, dan siap menghadapi kehidupan rumah tangga bersama pasangan. Oke, terakhir nih, Farah. Kalau menurut saya itu mapan itu gabungan semuanya kayak finansial, mental, sama spiritual. Dan karena rumah tangga butuh lebih dari sekedar uang, tapi juga iman, kesabaran, dan komunikasi. Nah itu dia teman-teman, kita bisa simpulin nih dari 4 narasumber kita kalau misalnya standar mapan itu berbeda-beda ya, jadi nggak selalu identik dengan kekayaan. Lanjut nih guys ke segmen yang kedua. Di sini kita akan membahas nih pandangan Islam. Bagaimana sih pandangan Islam tentang menikah dan kemapanan ini? Jadi dalam Islam, menikah adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang masih meminjam di antara kamu. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa miskin bukan alasan untuk menunda nikah jika sudah siap. Dan Rasulullah SAW juga pernah berkata di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu atau al-ba'ah, maka menikahlah. Kemampuan di sini berarti kesiapan, tanggung jawab, dan bukan berarti harus kaya. Lanjut. Jadi Islam itu tidak mensyaratkan kita menjadi kaya raya, tetapi kemampuan dasar dan juga kesungguhan untuk bertanggung jawab. Kalau menurut Farah, namun Islam juga mengutamakan kesiapan. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya harus ada persiapan agar bisa menjalankan amanah dalam rumah tangga. Oke, jadi Islam mengajarkan keseimbangan. Jadi tidak menunggu sempurna, tapi juga tidak tanpa persiapan. Jadi harus persiapan dulu. Lanjut nih guys ke segmen atau pertanyaan ketiga.
tantangan generasi Z. Nah, kalian nih para Gen Z, tantangan apa sih yang kalian sering hadapi? Jadi tuh kayaknya tekanan dari sosial media itu sebenarnya kita tuh sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain tuh. Jadi kayak sehingga kita merasa super mempan dulu gitu loh, kayak kita harus ngikuti tren gitu loh. Menurut aku. Orang gimana? Kalau aku sih kayaknya sih ini ya biaya hidup itu, karena biaya hidup juga jadi semakin tinggi, jadi banyak yang merasa belum siap untuk menikah. Ada juga yang kalau fokus ngejar karirnya sampai-sampai dia kayak menunda pernikahannya terlalu lama. Nah, padahal keseimbangan itu penting dalam hidup. Kayak karir boleh, tapi jangan sampai ngelupain tujuan hidup lainnya. Iya, jadi yang penting itu kesiapan realistis, bukan standar orang lain. Sesuai standar diri sendiri aja ya guys, jangan lihat orang lain, jangan lihat kebahagiaan orang lain. Takdir kita udah, rezeki kita udah masing-masing. Segmen terakhir atau pertanyaan terakhir kita. Di sini kita masuk ke pertanyaan, kapan sih waktu yang tepat untuk menikah menurut kalian? Menurut saya saat sudah siap secara mental dan bertanggung jawab. Kalau menurut saya sendiri, saat dimana bisa megang komitmen dan bisa untuk mempercayakan dirinya kalau dia layak membangun rumah tangga yang baik sama pasangannya. Kalau menurut aku sih tuh tepat menikah itu pas kita udah mengendalikan emosi dan udah tahu nih arah hidup kita tuh udah jelas, udah tahu udah jelas, udah tepat gitu. Dan menurut aku saat sudah berusaha mempersiapkan diri kayak sesuai kemampuan, meski kita tidak harus sempurna. Iya, jadi nikah bukan soal menunggu sempurna, tapi mempersiapkan diri sambil terus bertumbuh bersama. Nah gitu guys, jadi ini adalah pendapat dari 4 narasumber kita. Nah guys, kan kita udah berada di penghujung acara kesimpulan dari 4 narasumber kita yang bakal. Nah ini ya, alhamdulillah kita udah di akhir podcast hari ini. Gimana kesimpulannya kak? Kesimpulannya itu maupun dulu bisa kemudian, jadi biar tahu kalau kalian ini boleh jadi dalam besar yang kami itu adalah kesiapan dan kemampuan menjalankan tanggung jawab. Nah, namun tetap persiapan itu penting agar pernikahan bisa dijalani dengan lancar dan baik. Jadi tidak perlu selalu membandingkan diri dengan orang lain. Ya, karena pernikahan adalah kita komitmen bersama dan tidak bersalah. Semoga podcast hari ini dan diskusi kita ini bermanfaat buat kalian dan bisa kalian bisa kita lebih lagi lah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.